Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Andalas, Kampus Payakumbuh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari jurusan Ekonomi Pembangunan, dengan mata kuliah Ekonometrika Dasar dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hawa Azahra dengan NIM 231054-2012. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang analisis regresi berganda estimasi. Regresi sederhana memiliki keterbatasan dalam menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, karena mengasumsikan bahwa variabel independen tidak berkorelasi dengan faktor lain yang mempengaruhi variabel independen. Regresi berganda lebih sesuai karena memungkinkan kita untuk mengontrol banyak faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen secara simultan. Definisi regresi berganda. Analisis regresi berganda lebih sesuai dengan analisis ceteris paribus karena memungkinkan kita untuk secara eksplisit mengontrol lebih banyak faktor lain yang secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Hal ini penting untuk menguji teori ekonomi maupun untuk mengevaluasi dampak kebijakan ketika kita harus bergantung pada data non-eksperimental. Karena model regresi berganda dapat mengakomodasi banyak variabel penjelas yang mungkin berkorelasi. Kita dapat menyimpulkan hubungan sebab akibat dalam kasus-kasus di mana analisis regresi sederhana akan menyesatkan. Model regresi berganda masih menjadi alat yang paling banyak digunakan untuk analisis empiris dalam bidang ekonomi dan ilmu sosial lainnya. Demikian juga metode kuadrat terkecil biasa terpopuler digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi berganda. 3.1 Motivasi untuk regresi berganda. Model dengan dua variabel independen. Regresi berganda memungkinkan kita untuk mengontrol lebih dari satu variabel dependen untuk mendapatkan hubungan sebab akibat yang lebih akurat. Contohnya, model upah. Persamaan upah sama dengan B0 ditambah B1 ditambah B2 ditambah U. Koefisien B1 merupakan pengaruh pendidikan terhadap upah dengan mengontrol pengalaman kerja. Yang kedua yaitu model dengan nilai ujian sekolah. Persamaan B0 ditambah B1 ditambah B2 ditambah U. Koefisien B1 mengukur pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap nilai ujian dengan mengontrol pendapatan keluarga. Modal dengan banyak variabel independen, regresi dapat diperluas ke modal dengan lebih dari dua variabel independen. Misalnya, dalam modal upah yang juga memasukkan pelatihan kerja, pengalaman, dan karakteristik demografi. Persamaan umum model regresi berganda yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah sampai dengan BK XK tambah U, yang dimana B0 adalah intercept, B1, B2 sampai BK adalah koefisien yang mengukur efek ceteris paribus dari masing-masing variabel independen terhadap Y. Selanjutnya, 3.2 Mekanisme dan interpretasi kuadrat terkecil biasa atau ULS. ULS digunakan untuk mengestimasi parameter dalam regresi berganda dengan cara minimalkan jumlah kuadrat residual. Persamaan regresi ULS untuk dua variabel independen yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah U. Interpretasi koefisien. B1 mengukur perubahan Y akibat perubahan X1 dengan X2 tetap. B2 mengukur perubahan Y akibat perubahan X2 dengan X1 tetap. Selanjutnya, 3.3 Nilai harapan dari estimator ULS. Agar ULS menghasilkan estimasi tak bias, 4 asumsi utama harus terpenuhi. Yang pertama, modal regresi linear benar. Bentuk fungsional modal harus sesuai. Yang kedua, tidak ada kolinearitas sempurna. Variabel independen tidak boleh merupakan kombinasi linear dari variabel lain. Yang ketiga, rata-rata bersyarat 0. Kesalahan U harus memiliki nilai harapan 0 terhadap semua variabel independen. Yang keempat,
homoskedastisitas variabel dari U harus konstan untuk semua nilai variabel independen. Bias variabel yang dihilangkan jika model menghilangkan variabel penting yang berkorelasi dengan variabel independen, estimasi OLS yang akan bias. Selanjutnya 3.4 varian estimator OLS. Varian estimasi OLS tergantung pada yang pertama variance error atau sigma kuadrat. Semakin besar error, semakin besar varian OLS. Yang kedua, total variasi variabel independen atau SSTX. Semakin besar variasi, semakin kecil varians OLS. Yang ketiga, multikolonialitas atau R kuadrat antara variabel independen. Semakin tinggi kolerasi antar variabel independen, semakin besar varian OLS. Multikolonialitas menyebabkan varians estimasi meningkat, sehingga interpretasi efek parsial dari variabel independen menjadi sulit. Selanjutnya yaitu 3.5 yaitu efisiensi OLS, teorema Gauss-Markov. OLS adalah pendunggal linear tidak bias terbaik atau best linear unbiased estimator. Jika memenuhi 5 asumsi Gauss-Markov, ada beberapa keunggulan dari OLS. Yang pertama yaitu tidak bias, yaitu nilai harapan estimasi sama dengan nilai sebenarnya. Yang kedua yaitu efisien. Varian estimasi OLS lebih kecil dibanding dengan estimator lain dalam kelas linear dan tak bias. Yang selanjutnya yaitu 3.6 beberapa komentar tentang analisis regresi berganda. Penting untuk memahami bahwa OLS adalah metode estimasi bukan model. Model mendeskripsikan hubungan antara variabel dalam populasi, sedangkan OLS adalah alat untuk mengestimasi parameter model tersebut. Kesalahan umum dalam regresi. Yang pertama yaitu menyatakan bahwa mengestimasi model OLS, yang seharusnya ditulis mengestimasi model linear dengan OLS. Yang kedua yaitu mengasumsikan bahwa estimasi OLS selalu efisien tanpa mempertimbangkan asumsi dari Gauss-Markov. Yang selanjutnya kesimpulan. Regresi berganda lebih unggul dari regresi sederhana karena memungkinkan kontrol terhadap lebih banyak variabel independen, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Selanjutnya, OLS adalah metode utama estimasi dalam regresi berganda, tetapi hasilnya hanya valid jika asumsi-asumsi yang diperlukan terpenuhi. Bias dapat terjadi jika variabel penting dihilangkan, sedangkan multikoliniaritas dapat menyebabkan varian yang tinggi. Bias dapat terjadi jika variabel yang penting dihilangkan, sedangkan multikoliniaritas dapat menyebabkan varian yang tinggi dalam estimasi. OLS optimal dalam kelas estimator linear yang tidak bias, berdasarkan teorema Gauss-Markov. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.